Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Seneng banget nih. Ya hari ini ada Pak Konjen. Wah ini beliau super humble banget. Lagi sibuk-sibuk, Uncle ajak untuk kemari. Pak Denny Lesmana. Pak, apa kabar Pak? Apa kabar? Keren kali. Kumaha damang gitu ya. Alhamdulillah. Kalau ke Pak Denny, kumaha damang gitu. Betawi. Betawi. Oke, Betawi. Pak, masih sering baca komik? Masih. Ya. Nah, yang paling Tahu tahu dong, Pak. Saya tadi mau main silat gitu, Pak. ini Pak Denny jago main silat nih. Bayangin ya, dari jago musik, ya, iya kan, satu keluarga main musik semua tuh. Terus main bass, main gitar, ya kan Pak. Terus satu keluarga ikut main, anak juga ikut main, akhirnya tertarik, gitu kan. Ya. Terus doyan silat, kemudian doyan komik Jepang, what the collaboration tuh Pak. itu yang seru banget gitu. Tapi kesehariannya yang masih dilakukan sampai hari ini apa Pak? Ya yang pertama kerja lah ya. Tapi untuk hobi ya kadang-kadang. Congratulations dulu ya Pak di sini sekarang ya. Iya. Kebetulan dulu kan baca komik itu awalnya untuk kita mau baca. Setelah itu kita baca apapun udah baca ya. Tapi tidak melupakan juga. Betul. Dia masih baca kalau kok ini One Piece ya. Oke. Masih ikutin. Masih ikutin ya. Soalnya tanggung belum selesai. Kalau dulu saya itu Pak silat-silat tuh Pak Koping Ho dan segala macam dulu kala itu ya. Iya, Koping Ho. Sekarang udah beda gitu ya. Oke. Terima kasih Pak udah ada di sini. Tadi siang saya kemari, saya nyobain makanannya gitu loh. Saya tertarik gitu Pak. Ini resto yang penuh bumbu menurut saya gitu. Iya, betul. Ya. Dan saya dengar salah satu menu yang paling Bapak suka. Bapak kan suka lemcop? Ya, suka iga bakar. Betul. Nah, kita siapin nih, Pak. Nah, waduh. Iga ini yang dari penting jangan mukbang aja. Serem kalau itu. Serem ya. Jadi ini iga bakar hitam dari Jawa, Pak. Ya. Kemudian ada rendang dari Sumatera Barat tentunya ya. Lalu ada nasi campur Bali, ada ikan parape dari Sulawesi, dan ada dari Kalimantan. Nasinya dicampur pakai kelubak di marinate gitu loh. Nah ini kan satu lagi dari Maluku. Sebenarnya merepresentasikan budaya Indonesia yang ada 6 kan ya Pak ya? Yang ada di pariwisata kita loh Pak. Nah Indonesia Spice Up. Nah itu dia. Gimana pandangannya Pak tentang restoran Indonesia ada di sini di Dubai, House of Indonesia, tapi mengangkat ke-6 cita rasa dari kepulauan itu. Salah satu utamanya di sini adalah bahwa yang dijaga oleh Indonesia adalah otentisitas. Itu dia, betul. Ini yang sebenarnya sangat sulit. Kenapa? Karena agak sulit dapatkan rempah-rempahnya gitu ya. Tapi kalau otentik, rasanya otentik. Mungkin penyesuaian, tadi kepedesan, dikurangin dikit, kemanisan, dikurangin dikit, itu aja penyesuaian. Tapi otentisitasnya ada. Ini yang membuat istimewa. Nah dari semua tuh Pak, dari semua Bapak pernah coba misalnya ya, yang mana yang paling, saya tahu iga sih pasti ya. Nah, tingkat yang bisa di-sharing sama kita Pak tentang menu yang ada di sini. Karena resto Indonesia banyak kan di sini ya. Kalau saya tuh super omnivora, pemakan segala, bagi saya enak. Nah beratnya di sini kita bikin lapar mata. Semuanya pengen ya Pak. Ya itu yang bahaya tuh. Tapi kita makan besok ini udah nyobalah ikan ini. Besok yang lain, lapar mata beli lagi. Betul. Meskipun nyoba yang lain, akhirnya nambah. Iya. Iga juga, menu lain juga. Iya. Besoknya, ganti iganya juga, menu lain juga. Gitu. Tapi jadi tahu kan Pak? Iya. Jadi tahu bahwa cita rasanya memang otentik ya, dan menunya juga variasi ya. Iya. Kalau nggak salah ada 70 menu yang ada di sini ya. Dengan 20 tenaga yang ada di sini Pak. Jadi serius nih kelihatan ini. Dan orang Indonesia semua. Nah itu dia, memperkerjakan orang Indonesia karena berada di kawasan ini kan. Iya, kalau tidak di kawasan ini nggak bisa. Tapi bicara soal bumbu Pak, nah ini kan nggak gampang Pak. Iya. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih Pak dengan KJRI dan dengan House of Indonesia ini sendiri? Setuju banget. Kami sudah minta juga House of Indonesia dan restoran lain, mereka harus mendata bumbu apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya House of Indonesia ya, jadi banyak. Dengan demikian kita bisa kerjasama dengan importer lokal aja di sini. Betul. Kita bisa bilang ke mereka, kita butuh misalnya keluak berapa loh, ini berapa loh. Semua restoran Indonesia itu di Ini sini. spicy semua soalnya kan, bumbu semua gitu. Semua berapa bumbunya? Kan mereka memang biasa kirim barang dari Indonesia. Tapi kalau sudah jelas permintaan kita, nah kita bisa minta mereka juga ngirim.
Nah, di situ Indonesia, pemerintah harus menyiapkan. Jadi ada yang namanya itu public diplomacy campaign. Yeah. Itu bagaimana menangkan hearts and minds of people. Nah, di sini antara lain ada yang melalui film kayak Hollywood ya. Itu bagaimana pengaruh orang itu dengan itu memenangkan hati dan pikiran. Kemudian ada melalui budaya lain seperti misalnya K-pop. Betul. Itu kan. Itu kemudian gencar juga, sekali Korea. Jepang dengan manganya. Or Thailand dengan restonya Thailand gitu. Restorannya. Iya. Nah, ini kan disebut gastro diplomasi. Nah, disebut kadang food diplomasi, culinary diplomasi atau gastro diplomasi. Kita kebetulan pemerintah Indonesia tahun 2021 mulai menggelorakan Indonesia Space Up the World. Oke. Nah, kita sudah melakukan pendataan. Tahun 2021 itu ada 1021 restoran di Indonesia. Tahun 2024 ada 1221. Iya. Nah, di situ di mana ada di 67 negara dengan menu 571 buah menu totalnya. Iya. Nah, jadi di situ kita bisa lihat bedanya adalah kita kan penuh bumbu. Iya. Bumbunya nggak selalu ada. Nah, Jadi mungkin kalau kita sudah punya kebutuhan bumbu tiap restoran, maksudnya variatif, kalau permintaan banyak, otomatis lebih banyak. karena kan nggak sama ya. Iya. Bumbu dari daerah yang kurang lebih mirip-mirip Betul. sama yang langsung dari kita gitu, Iya. Pak. Yang penuh dengan rempah-rempah yang ada gitu. Jadi loh, kita gitu. pengen tuh pemerintah bisa bekerja sama dengan eksportir Indonesia, Sulit nggak sih Pak sebetulnya, Pak Denny? Nggak? Sebenarnya enggak, Iya. karena kan mereka emang impor barang. Oke. Kalau udah pasti ada yang beli, misalnya kita butuh bumbu total berapa aja, misalnya berapa ratus kilo atau 1 ton untuk beberapa Dengan restoran. pendataan itu ya jelas kan ya bisa. Ya, otomatis bisa, dia mau dong. otomatis mau. Orang mereka tidak ada yang beli aja dia beli, dia impor Iya, untuk iya, jualan. Kalau sudah ada yang beli, pasti. Apalagi Pasti. Tapi ya memang harus jelas dan kita kerjasama dengan bisa ekspor ke Indonesia atau impor ke lokal yang memang biasa impor kan tiap bulan mereka bisa impor. Ya. Berarti hanya menaruh space aja kan betul. untuk bumbu Indonesia. Iya. Terus kalau gini Pak, kalau tadi House of Indonesia dan di sini banyak sekali ada beberapa restoran Indonesia lainnya lah ya. Iya. Ya dengan ada yang besar, ada yang kecil. Tapi satu-satu yang mempergunakan kata Indonesia ya iki ya Pak sini. Iya. House of Indonesia House gitu of ya. Indonesia. Nah, Kalau enggak nama-namanya iya. kayak nama wilayah, nama daerah kan. Tapi orang mungkin nggak ada yang tahu dari mana gitu. Tapi mereka tahu sih makna Indonesia. Ya. Pak, untuk Dubai ini sendiri ya, saya lihat tadi begitu banyak. Saya tadi ke mall, saya ke tempat segala macam. Saya melihat bahwa itu banyak banget orang yang datang dengan berbagai macam orang yang hadir. Itu kan menarik banget, segmen yang menarik gitu, Pak ya. Iya. Nah, dengan adanya restoran Indonesia memperkenalkan ini tadi ya, tadi food atau gastro, Ya, gastro diplomasi, iya, ya. diplomasi tadi, apa yang bisa kita lakukan lagi ya, Pak, untuk attract mereka untuk kemari? Iya. Kemarin sih kami bercita-cita ada seperti festival restoran Indonesia, festival ya, yang mudah-mudahan terlaksana. Tapi itu perlu tuh, jadi ada satu kegiatan di mana restoran Indonesia itu semua bisa ada di situ. Jadi orang-orang bisa datang. Kemudian juga kami ingin tuh kalau ada tamu-tamu kita bawa ke sini, tamu-tamu asing juga ya. Karena kan target dari Indonesia Spice Up the World kan tidak hanya orang Indonesia, Betul. tapi orang asing yang ada Di negara ini ya. masing-masing. Ya. Dan ini semi fine dining kan? Iya, Jadi masih oke lah ya Iya. untuk ajak dan ada 2 tempat di luar di dalam Iya. semua segala macam. Oh, ada minuman Pak, ada peletok, Betok ya. bir peletok Ah, biar itu lokal tahu ya. itu, iya. Itu kan ditahu lah Bapak ya. Sama ada kopi cendol, kemudian 360 kopi Iya. juga. Jadi cukup lengkap lah variasinya Iya. ya. Dan jajanan pasar dan lain-lain gitu loh. Nah Pak, kira-kira dengan KJRI apa lagi ya Pak bisa sinergi dengan House of Indonesia ini sendiri? Ya, yang jelas pertama untuk promosi itu adalah satu kewajiban kita ya, dan satu tugas kita. Yang kedua juga adalah untuk komunikasi dengan Jakarta sebenarnya dan pemerintah. Ini ada loh yang bagus. Ada beberapa restoran di sini. Ayo yuk kita sama-sama cari metode bagaimana caranya pemerintah bisa mendukung. Karena ini kan menjadi wajah Indonesia. Indonesia itu kan tahun 2017 CNN itu membuat survei
makanan terenak di dunia, Iya, 50. iya. Rendang, kemudian nasi goreng. Iya. Kemudian kemarin ada lagi tes Atlas ya, Iya. bikin. Itu ada. Saya demen tuh Pak, kayak gini-gini temen tuh. Ya, Indonesia ada pempek. Iya. Jadi sebenarnya karena nggak dicobain aja, kalau cobain banyak yang masuk. Betul. Dan Indonesia emang unik dibandingkan yang lain. Iya. Jadi kalau misalnya restoran lain Tom Yum misalnya, gampang kita coba. Beli soto dong, soto mana? Soto Padang, soto banyak Kudus, banget. soto Makassar, soto Soto Betawi, Bandung. dan beda. Iya, ada soto beda Bandung, masing-masing. soto Bangkok, Iya. Iya. beda semua, bayangkan Iya. aja itu. Apapun di Indonesia itu sangat variatif. Ini baru 6 ya? Ini Iya. baru 6 loh, Dari belum 70. lain dari 70 gitu loh. Kan masih banyak lagi yang bisa Iya. diinginkan. Karena ini kalau kita ngobrol sama Pak Denny, ini beliau ini pengalamannya luar biasa ya. Udah kemana-mana lah ya, saya sebut Dili, Lebanon, Beirut, Canberra, terus ada 5 tahun sebagai mengepalai Europe dan Amerika. Banyak banget ya Pak, tadi saya baca CV-nya Pak. Oh iya. Jago bahasa Arab lagi ya, iyalah sastra Arab Bu. Dulu. Sama ibu juga ya Pak, bareng-bareng. Ketemu di mana? Ketemu di sana? Ketemunya di sana? Iya, Jatuh betul. cintanya di situ? Apa yang bikin Bapak jatuh cinta sama ibu? Cakep lah. Bu, Kemudian- dibilang cakep loh Bu. Kebetulan kita satu angkatan juga. Satu angkatan. Iya. Nah, jadi cintanya dari bahasa Arab tadi. Dan kemudian bekerjanya di daerah yang ada bahasa Arabnya juga ya Pak ya? Makanya. Itu menarik banget gitu loh. Saya kebetulan di Lebanon tuh jadi interpreter untuk That's it. peacekeeping operation. Betul. Ya, pada saat Indonesia menjadikan pasukan jaga perdamaian dunia. Ya, Baca CV-nya mantep banget Pak. Senang saya lihatnya gitu. Anak dihukum ya, FAUI ya. sudah selesai. Kemudian yang laki-laki di sini ya. Di sini. Nah, udah deh ya Pak, yang di Australia buka di sini juga ya, Australia apa? Yang kedua itu di Wolonggong, Wolonggong. anak perempuan ya. Yang ketiga masih SMA. 10 ya? Ya, Apa, kelas 10, grade ya. 10 ya? Ya. Grade 10. Saya tadi research Pak, buru-buru. Karena mau ngobrol sama Pak Denny kan pasti mesti tahu dulu kan, gitu loh. Tapi di rumah ibu suka masak apa Pak? Selain kalau ada tukang masak yang spesial khusus ya, namanya juga di konten. Apa masakan ibu yang paling buat Bapak nggak pernah lupa? Banyak sih ya. Seperti apa Pak? Misalnya aja. Misalnya, kalau saya sih suka kayak misalnya sop buntut ya. Kemudian kalau bikin tahu ya, tahu goreng ya. Ya. Saya kalau puasa biasanya bukanya tahu goreng Masya aja. Allah. Sahurnya banyak, bukanya dikit. Kemudian juga ikan-ikanan yang diolah apapun juga. Kemudian juga kebetulan pada saat kami di Canberra, ibu tuh masak khusus ya. Nah itu dengan sekarang lebih mudah dapat menu, ya lebih gampang lah Iya, belajarnya kan ya. Iya. Jadi enak tinggal ya. ngecek aja menu apa aja. Betul. Apalagi Apapun bisa. udah bisa masak kan tinggal enak ngecek ya. Betul. Kurang lebih cita rasanya udah kena lah. Iya. Udah tahu itu kira-kira bumbunya Iya. apa. Oke, kita di sini ada congklak juga ya. Congklak ini adalah salah satu apa ya? Saya nggak bilang masterpiece tapi salah satu keunikan dari restoran. Boleh dimasukin? Silakan Mas. Nah, saya yakin Pak Denny lebih tahu daripada saya sih. Cuman saya pengen kasih lihat. Nah, ini seru banget. Saya pegang boleh. Wih, mantap sekali. Kita boleh angkat minumannya kali ya nih. Ya, kita kasih minumannya. Taruh di sini ya. Nah, mungkin Mas Wahyu bisa bantu jelasin nih, Mas. Ini menarik banget. Sambil kita makan kali ya? Iya ya. Kayaknya kita ngobrol mulu nih. Kan waktu makannya lebih enak. Saya nemenin. Unique sales point yang ada di House of Indonesia. Oke. Kita sediakan ada 14 combo. Contohnya kita isi dengan sambal. Oke, sambal. Kita variatif. Ada seperti starter, kemudian ada sate. Kemudian ada sup pastinya. Iya. Jadi bermacam-macam, ini kind of experience yang bisa just untuk orang-orang asing untuk ngerasain pengalaman makan makanan Indonesia. Dan penuh herbs ya. Yes. Rempah-rempah. Oke, can we try? Yes. Oh, nasinya. Kita minta piring kali ya. Kita boleh, coba. boleh. Kalau pengen tahu makan sama Pak Konjen gimana? Aduh, tapi di rumah anak-anak bisa bahasa Arab, Pak? Enggak ya? Enggak. Karena Saya- bahasa Arab kan beda-beda. Iya, saya susah Pak saya belajar. Kalau yang iya beda-beda bener sih. Iya. Monggo ya Pak, silakan. Saya nyoba yang mana dulu ya? Ini bisa dipotongin nggak biar enak ya? Nah, iya. Nasi, Bapak suka tuh ini. Siapan juga suka di sini. Siapa?
Aduh. Nah. Oh, ini ininya. Tapi Uncle paham ya? Apa? Mengenai Saya suka kuliner masak, ya? Pak. Oh, Nanti pantas, next time kalau tahu. saya agak lama di sini saya masakin kari bihun Medan. Siap. Kemudian nasi kebuli, terus ada macam-macam. Saya doyan masak, Pak, karena buat saya food has no barrier. Oh iya benar ya. Jadi yang mendekatkan kita dengan keluarga di rumah ya makan. Jadi saya ada culture, ada Padang, Aceh, Bangka, Belitung, Cina, Medan. Jadi Sumatera kan, banyak Sumateranya. Buat kita begitu kita duduk meja makan, nggak ada lagi yang marah. Iya. Jadi buat saya bener kan Pak, food has no barrier kan. Pada saat makan ngumpul, bayangin kita ketemu makan, ngapain makan. Ya. Di meja makan kalau makanannya enak, udah deh kelar gitu loh. Dan di Indonesia ada satu makanan yang praktis, nasi goreng. Iya bener. Oh ada ayam, nasi goreng ayam. Bener. Wah cuma ada kecap, nasi goreng kecap. Iya, teri kasih teri. Apapun iya, ada. terasi Yang iya, ada di bumbu dapur apapun jadi. Itu nasi simple goreng, ya, iya. tapi itu otentik ya. Mulai Iya. dari yang hanya dengan garam Iya. sampai penuh dengan kambing, dengan apapun juga ya. Mau nasi goreng yang putih ya, yang caw juga ada gitu, betul. segala macam. Itu hebat nasi goreng itu. Bapak mau yang mana Pak? Silakan. Boleh, terima kasih. Monggo. Kita coba. Silakan Iya. kau juga. Saya pengen cobain ya, nantinya. Tapi main musik masih ya Pak? Ya, temenin anak-anak. Iya. Siapa yang paling ikut Bapak Pak? Yang paling... Anak saya yang nomor 1 dan nomor 3 ya. Nah, Ya, yang nomor untuk hobinya banyak sama ya. Iya. Kalau yang nomor 2 banyak mirip ibunya hobinya. Kalau yang nomor 1, nomor 3 itu senang catur ya. Kalau ini yang seru nomor loh. 2 senangnya masak Senangnya, gitu. Senang masak? Ya kadang senang masak, senang ya kayak ibunya lah. Iya. Tapi masak tuh enak loh Pak. Dan sekarang kalau cowok bisa masak katanya seksi Pak. Oh gitu ya. Katanya. I wish. Oke, tentang Dubai ini sendiri Pak, apa yang bisa di-share Pak? Ya yang jelas Dubai ini kota internasional. Dan mereka itu hebatnya sudah menyiapkan ya. Jadi sejak awal sudah paham berapa banyak sih minyaknya. Ya. Jadi yang disiapkan oleh pemerintah sini adalah didikan. Dia menyiapkan tempat ekonomi dan masuk wisata. Wisatanya Pak, sekarang tingkat Jadi oleh karena itu mereka sudah tidak tergantung dengan minyak. Mereka bisa hidup dari non-migasnya gitu ya. semua ada. Iya. Dan yang terbaik gitu. Dan bahkan bandaranya pun juga tahun ini diperkirakan 90 juta orang lewat bandara sini, baik keluar atau hanya transit. Saya bilang tadi kan saya nggak pernah masuk ke Dubai nih. Iya. Transit mulu kalau naik pesawat yang sama ya. Iya, betul. Ya kan, itu transit terus gitu. Baru kali ini saya nyobain ternyata wow. Saya nggak nyangka se-atraktif ini gitu loh. Iya betul. Begitu banyak ya yang Itu hebat ya. nggak murah ya Pak, tapi orang ada yang mau. Gitu. Berdasarkan sensus penduduk Uni Emirat Arab 10 juta. Di mana 1,1 itu orang asli sini. Sisanya pendatang. Yang tinggal di Dubai 3,65 juta. Wow. Yang tinggal di Abu Dhabi 3,15 juta. 3,45. Sisanya di tempat lain. Jadi ini paling padat di Uni Emirat Arab. Luar biasa. Mana yang tadi ya? Bapak lihat coba, itu ya? Coba ini nih. Nah, ini Mau yang paling nambah? enak nih. Harus ambilin. Ya, thank you Pak. Nah, ini yang paling. Teksturnya juga enak nih ya. Iga bakar hitam. Iya. Dan untuk manisnya pun nggak terlalu manis, mereka udah nyesuaiin sekali Menyesuaikan. dengan ini. Pak, saya dengar Bapak yang merevolusi apa namanya websitenya Kemenlu. Ya Pak. Sebenarnya bukan. Yang di sini aja yang saya. Perlu saya pernah bikin Idispo ya, tahun 2009. Kebetulan saya senang IT dulu. Saya tahun 96 saya ngajar Ya. di LPKIA, jadi ngajar IT lah. Meskipun sastra Arab. Soalnya waktu dulu tuh
ngajar di kursus bahasa Inggris kan standarnya 80.000 per jam. Ngajar komputer 50.000. Ya apa boleh buat lah kita belajar. Hebat ini. Cepat melihat ini ya Pak. Peluang ya. Peluang ya dong. Aduh. Dulu aktif gimana Uncle pada saat di kampus? Saya kebetulan pada saat di kampus, saya udah mulai syuting tuh Pak, udah mulai syuting, udah mulai MC, udah mulai kerja di hotel. Saya di hospital industry waktu apa non LS Summit meeting KTT tahun 94 yang Yasser Arafat datang. Saya LO kepilih dari sekian ribu jadi 600 orang apa 60 ya? 93 tuh ya? 93, dari 94. Ikutlah. Dari situ hotel itu nawarin kerja. Saya juga kaget buat tingkat 2. Oh, kerja. Saya ambil Pak. Karena saya orangnya nggak bisa diem. iya. Saya kerja, saya syuting, saya kuliah. Jadi buat saya tuh hari-hari tuh ya kayak gitu Pak. Ini kayak dari pagi nih. Masih on aja, masih pengen do something. Bila ada Bapak, mau ketemu dong. Kita ngobrol tentang ini apa. Saya demen banget Pak gitu. Core saya background saya bukan communication, tapi saya ngerasa bahwa komunikasi ini yang membuka pintu semua orang untuk bisa kita rangkul. Karena garda terdepan adalah communication skill gitu loh. Bener nggak sih Pak? Setuju Bang. Iya kan? Gitu ya. Apapun itulah bahasa ataupun empati kita, cara kita melihat, ataupun makanan juga bisa melalui itu. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali peluang untuk bisa mendekatkan semua orang gitu loh Pak. Asal kita mau proaktif, bikin yang terbaik gitu ya. Bener nggak sih Pak? Setuju banget. Sangat setuju. Apalagi kan kita diplomat kan negosiator ya, negosiasi itu kan komunikasi ya, itu ya. Ya benar sih, ujung-ujungnya komunikasi juga. Jadi saya ngajar komunikasi. Itu yang sekarang yang banyak minta saya untuk bantu untuk coaching. Justru orang bukan yang orang komunikasi, tapi orang-orang yang IT, ya macam-macam Pak, yang di belakang layar semua udah ngerasa bahwa ini penting banget. Mereka buat ngerti tentang menguasai tentang communicate dengan orang gitu loh. Ya kan, garda terdepan kan, cara ngomong. Mereka biasa di belakang dulu kan. Sekarang saatnya mereka frontliners gitu kan. Kami saya diplomat, yang nature-nya komunikasi. Kita pun belajar public speaking. Dapat pada saat kamu masuk FU itu ada pelajaran public speaking. Bayangkan memang ini ya, yang memang untuk selalu negosiasi pun perlu gitu. Betul. Dengan tingkatan yang beda ya. Top itu ya. Luar biasa. Pak, jadi anak-anak pengen jadi apa nih Pak? Di bulan Bapak mengarahkan mereka apa aja bagaimana? Mengalir aja kok saya juga mengalir kok. Saya dulu semester saya dulu aktif di Menwa dulu. Sempat ikut HMI juga. Kemudian saya semester 3 atau semester 4 saya ngajar bahasa Inggris waktu itu ngajarnya. Itu kan juga harus bisa komunikasi kan. Dan kadang-kadang saya yakin kalau dosennya bisa berkomunikasi dengan baik dan menyiapkan dengan baik, mahasiswa pasti bisa. Gue yang nggak bisa, pasti bisa. Nah, jadi skill komunikasi dibutuhkan untuk semuanya ya. Iya. Pedes ya Pak? Kita boleh minta minum nggak? Mana minumnya? Ini saking spicy-nya enak, kita berdua ngerasa bahwa kita perlu minum. Ini apa tahu ya? Ini. Ayamnya besar sekali ya. Saya bilang dengan manajemen di sini kemarin, ini besar sekali menunya. Besar sekali. Iya. Jadi orang nggak bisa makan banyak. Akhirnya satu udah kenyang gitu kan? Iya. Jadi ini masukan ya, ini agak big portion ya. Iya, gede-gede. Sebenarnya kalau bagi pelanggan tuh enak. Jadi cukup beli sedikit udah kenyang. Bisa gitu, sharing kan? Ya. Iya. Tapi ya kalau mungkin yang pengen merasakan jenisnya banyak, ya ini terlalu besar. Kecuali tadi kalau sharing ya dipotong-potong kamera ya. Untuk sharing sih oke ya. Tapi untuk ini agak besar sih kalau kita pikir gini. Enak. Ya. Jadi kasihan restorannya, beli cuma dikit jadi nggak perlu beli banyak kan, orang beli sedikit udah kenyang. Betul. Betul. Terlalu generous mungkin ya. Terlalu baik Pak, betul. Iya. Atau namanya orang Indonesia Pak, Indonesia kan gitu, selalu memberikan yang terbaik yang bisa dikasih.
baik dari segala macam kan, service dan aing senyum segala macam. Ya. Dan saya tertarik tadi Pak tentang semua pekerjaannya adalah memperkerjakan orang Indonesia. Iya. Karena memang distrik ini memungkinkan ya. Benar. Ini ada di free zone. Yang di free zone tuh boleh. Ya. Dan WNI kita di sini berdasarkan data tahun 2024 bulan Desember 77.000 lebih sedikit warga negara Indonesia di sini ya, di seluruh Uni Emirat Arab. Iya. Ya. Monggo Pak, mau coba apa lagi? Silakan. Ambil saya tadi bilang. Oh iya, saya mau cerita apa tadi ya, bilang bahwa ini sebenarnya dari tahun 2017. Ya. Ya kan ya, awal-awalnya ya. Kemudian konsep ini diajukan ya. Konsepnya kemudian baru diresmikan 2024 kemarin ya. 2024 bulan Mei kalau nggak salah ya, betul ya. Nah, dan ada Pak Sandiaga Uno waktu itu ya, Bang Sandi kemari juga. Ya. Nah ini menarik nih Pak, karena kalau saya lihat nggak cuma makanan, ternyata bisa masuk macam-macam nih Pak. UMKM, ada apa yang kita bisa taruh di sini untuk memperkenalkan sekalian. Ya. Nah, Pak Denny melihatnya seperti apa Pak peluang ini Pak? Ini sangat bagus, jadi ini bisa semacam Indonesian Corner ya. Selain restoran juga bisa taruh mengenalkan Indonesia di sektor lainnya itu ya. Ini jadi semacam Indonesian Corner ini bagus sekali. Iya ya, kayak Indonesian Corner ya, bisa memperkenalkan apa-apa. Tinggal bagaimana kita mengajak untuk kemari. Betul. Itu ya. Good point. Sate enak nih Pak. Enak semua makanya. Nah ini dia. Ini kopi cendol. Es kopi cendol ya. Ada 360 Coffee juga ya, single ini ya. Ini origin. Ini banyak sekali Mas Wahyu. Tadi Bapak bilang, Pak ini memang enak-enak, tapi ada beberapa yang agak big portion. Nah, Oke, kita terima ya Pak. Nah, kalau saya demen big portion Pak. Makannya banyak. Tapi itu good idea loh. Karena nggak semua orang makan. Enggak. Jangan saya lapar mata kan. Mau beli makan semua. Udah keburu kenyang jadi Pak, sebagai pemilik restoran Pak, saya senang banget kalau Bapak hadir. Karena Bapak pesan semua. Aduh, saya ada restoran kecil-kecilan Pak di Indonesia. Oh. Jadi saya bikin nasi kebuli, terus ada pecak gabus. Pecak gabus. Kedai Betawi Cina Peranakan di BSD. Oh, BSD ya. Jadi, iya. otentik banget bumbu Pak, pakai masih batu yang gede gitu Pak. Ya. Tadi kita memang membuka di luar di Toronto, tapi masih proses lah. Gitu. Ini top Pak. Nah, ini baru nih. Betawi. Saya Bapak Betawi, Ibu Sunda. Nanti udah di Jakarta ngaku Betawi aja deh. Iya. Oh ini. Pak, ada yang ingin disampaikan nggak Pak buat orang-orang yang kira-kira ingin memperkenalkan ya makanan, mulai jalur Indonesia melalui jalur makanan gitu loh. Ini dilakukan oleh House of Indonesia. Tapi mungkin banyak peluang lain yang masih bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin, dan tentunya ada KJRI di sini. Ya. Pak. Kami KJRI itu menyambut baik semua inisiatif untuk mendekatkan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab, terutama people to people. Itu jadi apapun inisiatif kami dukung. Mau bikin restoran atau kemudian juga mau bisnis apapun juga ya, ataupun ada delegasi budaya di sini. Itu semua dengan senang hati, dan kami kebetulan saat ini aktif, saya itu keliling dengan ketemu dengan beberapa organizer. Saya tanya, kalau perlu penampilan budaya Indonesia silakan. Jadi kita bisa kerjasama dengan Indonesia, dari Indonesia atau yang ada di sini. Jadi misalnya mahasiswa, kita minta mereka, kita ada mahasiswa di kampus-kampus ini, ya mereka tampil lah. Ada yang bisa rebana lagu Indonesia, kemudian ada yang bisa juga tarian-tarian, kayak kemarin tari saman, ataupun apapun. Jadi selama ada kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab, kami senang hati. Kami juga cari inisiatifnya,
Kalau misalnya ada, kami tawarkan. Kalau ada yang sudah ada kerjasama, kami akan memfasilitasi. Kalau yang punya inisiatif, kami akan mempertemukan dengan yang di sini. Ini seperti itu. Kami juga kami cari beberapa pameran yang ada yang kami dukung, ada yang memang harus dengan biaya mandiri. Betul. Tapi kami fasilitasi pada saat datang di sini. Dan kalau mereka mau komunikasi organizer-nya, untuk budaya pun begitu. Ini ada dari sekolah sebenarnya bisa apa aja, Bang. Apa aja saya bilang. Terserah maunya apa. Yang kita ada sumber daya di sini, kalau misalnya 2 hari 3 hari ada tampil semua gitu kan. Dan kebetulan kan di sini banyak orang Indonesia yang punya potensi ya. Nah, waktu itu kemarin kita sempat ibu-ibu dan wanita di sini, Indonesian Ladies, itu mengadakan fashion show 2 kali, batik fashion show. Itu orang sini semua. Nah kebetulan ada datang dari Bojonegoro lagi ikut pameran. Katanya dia pameran termasuk bawa batik yang bagus, batik fashion. Kita adakan lagi di sini, kita undang pengamat sini. Pengamat itu saya bilang wah bagus sekali. Pengamat sini melihat. Peluang tuh banyak sekali ya. Jadi peluang apapun yang potensial kami akan. Be kreatif aja. Yang paling penting ya, kreatif dulu aja. Sebenarnya perlu kreatif di sini. Benar. Itu yang penting, apalagi di Dubai ini gitu loh. Begitu nggak kreatif, nggak menarik ya tentu orang agak sulit untuk melirik kan gitu loh. Something different lah. Iya, kemarin contoh, saya ketemu dengan satu organisasi yang namanya Women Empowerment. Saya bilang kita kolaborasi yuk. Apa misalnya? Gampang, misalnya ada meta seni yang pelakunya itu adalah perempuan semua. Kita di sini bisa kita masukkan orang Indonesia ada di sini, yang dari Dubai dan Emirat Utara itu wilayah kerja kami. Kita bisa adalah. Terusnya misalnya ada kan pameran lukisan, kasih waktu 6 bulan. Jadi kita cari talent-talent yang di sini kan. Kelihatan kan tuh. Iya, lo bisa bener iya. Jadi orang sini dan asal Indonesia juga akan mau apapun. Karena talent Indonesia bisa masak. Nah iya. Ya, yang bikin unik. Ya, nanti mungkin jurinya chef dari sini, dari beberapa restoran lainnya lagi itu bisa aja kan. Bikin sesuatu yang baru gitu loh. Saya pengen memang kolaborasi dengan orang sini. Jadi promosinya tidak hanya membatas orang Indonesia itu. Betul. Gitu. Pak Denny terima kasih banyak. Terima kasih datang di sini. Beliau udah Iya. datang ya dari ini. Wah, saya seneng banget kenalan. Ternyata orangnya humble banget, asik banget. Saya mau latih silat habis ini sama beliau. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Silat sambil makan lagi. Oke, terima kasih obrolan kita dengan Pak Denny dan kita akan tutup obrolan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.